aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Oh, oh. Ku persembahkan hidupku Tuhan kepadamu Yesus Tuhan. Oh, oh. Yesus. Shalom, berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam renungan Raise Up hari ini.
Dan saya percaya setiap hari yang baru yang Tuhan percayakan, kita harus dekat, melekat dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara, belajar di Bilangan pasal yang kedua, saudara ya. Kita akan membaca ayat pertama dan ayat terakhir langsung, saudara ya, yaitu ayat yang ke-34. Bilangan pasal 2, ayat pertama dan ayat kedua, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Sekali lagi, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Dan kemudian diatur ya, timur, barat, utara, selatan, diatur, saudara ya. Dan kemudian ayat ke-34, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kadang-kadang agak aneh juga, saudara ya. Masa tempat tinggal Tuhan juga yang atur, saudara ya. Agak aneh juga Tuhan mengatur posisi timur sama siapa, barat sama siapa, utara sama siapa, saudara. Sementara dalam kebudayaan tertentu, arah mata angin juga menentukan berkat, katanya, saudara ya. Kalau engkau punya rumah menghadap ke timur, itu lebih baik daripada menghadap ke barat, karena matahari pagi lebih baik daripada matahari sore dan panas kemudian, saudara ya. Ada beberapa di antara kita Tenggara kurang begitu bagus, kalau sudut rumah rasanya kita sendiri memilih. Tapi ini menarik, saudara ya. Dengar baik-baik. Pelajarannya adalah Tuhan mengatur hidup kita. Tuhan yang mengatur, bahkan untuk hal terkecil pun Tuhan sudah mengatur berkat kita, saudara. Tuhan sudah mengatur masa depan kita. Ini menarik, Tuhan mengatur orang-orang Israel di mana mereka tinggal bersama dengan panji-panjinya di dekat kemah pertemuan, harus bagaimana diatur. Tuhan sangat rindu untuk mengelola kehidupan kita. Karena kenapa? Daud mengingatkan di Mazmur 139 bahwa hari-hari kosong yang ada di depan kita, yang bagi kita kayak nggak ngerti apa yang terjadi, tapi Tuhan di sana sudah mengatur untuk masa depan cerah, penuh pengharapan. Sehingga nanti kalau Anda melewatinya, mengikuti apa yang Tuhan atur, Anda akan berkata kita peroma. Apa yang dikatakan di sana? Sekarang aku tahu. Apa yang aku tahu? Bahwa dalam segala perkara, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap Anda dan saya yang mengasihi Tuhan, tapi juga yang hidup sesuai rencananya. Nah, hari ini saya mengajak setiap saudara untuk mengikuti tuntunan Tuhan, untuk mengikuti penempatan daripada Tuhan, untuk mengikuti aturan yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Mungkin rasanya nggak nyaman ya, saya pengennya bebas dong Tuhan, saya pengennya punya free will, sendiri dong, maunya saya. No. Karena kita perlu submit sama Tuhan. Oke Tuhan, saya mesti di mana? Saya harus mengikuti Tuhan, kehendak Tuhan apa? Saya mesti mengerjakan bagian mana? Nah, Tuhan mengatur segala sesuatu. Karena apa yang Dia atur untuk kebaikan. Apa yang Dia kerjakan hanya kasih karunia. Apa yang Dia beri hanya berkat, saudara ya. Nah, hari ini Bapak Saudara ingat baik-baik. Tuhan yang mengatur segala kehidupan. Tuhan yang mengelola. Tetapi yang menarik kemudian adalah ayat yang terakhir, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Bapak Ibu, hidup ini sebenarnya adalah pilihan. Saya ketemu dengan seseorang yang karena ditinggalkan pasangannya akhirnya mengatakan, saya tidak punya pilihan. Ya ini harus saya lakukan. Model ini saya lakukan karena saya tidak punya pilihan. No. Illinois University membuat sebuah penelitian. Setiap hari Anda punya 300 sampai 1.700 pilihan. Dari pilihan yang konsekuensi, efeknya sederhana atau tidak untuk jangka panjang, sampai pilihan saudara mengakibatkan kematian, keputusasaan, kehilangan pengharapan, mandek berkat bisa terjadi. Tapi hari ini orang Israel memilih untuk taat. Memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nanti kita akan lihat mereka memilih untuk melawan Tuhan. Kita akan melihat dalam kisah orang sebagaimana mereka akhirnya memilih tidak menyembah Tuhan mereka, Allah mereka, tapi Allah yang lain. Tapi Anda lihat, mengikuti dengan tepat ketetapan yang Tuhan buat. Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita dengan free will. Dia tidak jadikan Anda dengan saya robot. Tetapi Anda bisa memilih mengikuti kehendak Tuhan, atau suasana hatimu, atau perkataan orang, atau situasi yang mudah berubah.
Nah, pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk memilih yang terbaik, tinggallah bersama dengan Tuhan. Untuk memilih yang terbaik, mintalah Roh Kudus beri hikmat buat saudara. Itulah kenapa doa Paulus di kitab Efesus, semoga Roh itu memberikan hikmat dan wahyu untuk kita memilih, untuk kita mengerjakan yang terbaik, untuk kita setia kepada Tuhan. Umat Israel sadar, dalam pengaturan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan menata segala itu dengan baik. Tetapi kita punya free will sekali lagi, untuk mengikuti, untuk setia, atau tidak setuju dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu, saya mendorong setiap saudara dalam pilihan-pilihan saudara, dalam hak bebas yang Anda miliki. Pilihlah untuk menyerahkan hak bebas itu di tangan Tuhan. Tuhan, saya bisa memilih untuk marah, tetapi hari ini saya memilih mengikuti kehendak-Mu. Apa itu? Engkau memberikan perintah, mengatur, ampuni, lepaskan, lewatkan, lupakan, maka saya perlu belajar. Perintah Tuhan mengatakan bahwa Anda harus memberi, maka belajarlah. Aku memberi dengan kemurahan hati, dengan sukacita. Mungkin perintah Tuhan mengatakan, ayo tetaplah bersemangat, jangan goyah. Mungkin badainya datang, orang mulai menjatuhkan saudara. Di pekerjaanmu sudah kerja baik-baik, dicegallah hidupmu. Mungkin engkau sudah mengerjakan proyek dengan baik, tapi ada orang berusaha merusak proyek kamu. Tapi Tuhan bilang, kasihi mereka. Maka taatlah sama Tuhan. Karena pada akhirnya, sekali lagi Allah turut bekerja. Nah, saya mengajak setiap Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan mengatur cari di orang Israel. Tempat tinggal diatur. Tuhan menetapkan semuanya. Karena Tuhan mau ada hal yang baik turun. Tapi orang Israel berbuat demikian. Mengikuti, memilih untuk mengikuti. Hari ini Anda punya pilihan. Untuk mengikuti rancangan Tuhan atau meninggalkan rancangan Tuhan. Untuk setia kepada rancangan Tuhan atau melawan kehendak Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, pilihlah yang terbaik, yaitu mengikuti kehendak Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam pakemnya ilahi, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Maka akhirnya Anda akan melihat rancangan yang terbesar, kebahagiaan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada karya Tuhan terbaik, ada terobosan hidup dalam kehidupan saudara. Hari ini, mari memilih, menetapkan hati, mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pimpin kami hari ini. Ajar kami tidak egois, tidak marah ketika Tuhan mengatur, tidak marah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tapi kami bersepakat dengan rencana kerajaan surga. Karena blueprint Tuhan atas hidup kami belum selesai, maka biarkan kami terus belajar menyerahkan keinginan kami Tuhan di tangan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan tetapkan, kami mau melakukannya. Seperti Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, kerjakan yang terbaik buat kami, dan kami belajar untuk terus mengasihi Tuhan dalam segala perkara. Berkati hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bilangan 2. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya, ialah Laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isahar. Pemimpin Bani Isahar ialah Netaneel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon. Pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka, ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Shedeor. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurishadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka, ada 151.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan Laskar orang Lewi.
di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim, menurut pasukan-pasukan mereka, adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka, ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji laskar dan adalah di sebelah utara, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani dan ialah Ahiezer bin Amishadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asher. Pemimpin Bani Asher ialah Pagiel bin Ohran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar dan ada 157.600 orang. Merekalah yang terkemudian berangkat, menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya, ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaumnya dan sukunya.